perluasan akses listrik di daerah terpencil dan tersebar, perbaikan tegangan, SAIDI dan SAIPI, penurunan susut dan rehabilitasi jaringan tenaga listrik. Seiring dengan arah kebijakan tersebut, maka penyediaan tenaga listrik berpedoman pada prinsip 5K, yaitu kecukupan, keandalan, keberlanjutan, keterjangkauan, dan keadilan. Kecukupan dalam hal ini pemerintah memastikan kebutuhan listrik nasional adalah cukup. Kemudian keandalan yang berkaitan dengan kualitas listrik yang tersedia di masyarakat harus andal. Nah, hal ini dapat ditempuh dengan pemanfaatan teknologi, antara lain pemanfaatan digitalisasi pada pembangkit tenaga listrik dan implementasi smart grid untuk peningkatan efisiensi penyediaan tenaga listrik. Lalu yang ketiga, keberlanjutan, berarti mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Keempat, keterjangkauan, yang berarti pemerintah mengupayakan harga listrik yang kompetitif sehingga tarif listrik untuk masyarakat tetap terjangkau. Yang terakhir adalah keadilan, yang berarti pemerataan akses listrik yang diwujud nyatakan dalam peningkatan rasio elektrifikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Pak Irwansyah tadi, PLN Batam adalah anak usaha dari PLN, pemegang wilayah usaha dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum atau IUPTLU yang terpisah atau tidak tergabung dengan PLN nasional. Kemudian PLN Batam ini tidak memperoleh subsidi dan kompensasi sebagaimana pelanggan PLN nasional, di mana subsidi diberikan oleh pemerintah untuk pelanggan tidak mampu. Ini perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, pelanggan PLN Batam yang mulia, supaya pemahaman terhadap tarif listrik untuk PLN Batam ini berbeda dengan yang ada untuk PLN nasional. Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka penetapan tarif tadinya di pemerintah provinsi maka kembali ke pemerintah pusat, karena dulunya memang di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian SDM atau Ditjen Ketenagalistrikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat kondisi pengusahaan ketenagalistrikan sampai dengan Agustus 2022, khususnya konsumsi listrik, menunjukkan tren yang sangat positif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, year on year. Pertumbuhan penjualan nasional secara kumulatif sampai dengan Agustus 2022 sebesar 7,6 year on year, dengan pertumbuhan PLN Batam sebesar 15,46% year on year atau sebesar 1,94 terawatt hour. Pertumbuhan konsumsi ini jauh meningkat dari tahun 2021 yang hanya sebesar 4,08% year on year atau sebesar 1,68 terawatt hour. Selain itu, pertumbuhan konsumsi listrik sampai dengan Agustus 2022 ini juga telah melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sampai dengan triwulan 2 2022 yang tercatat sebesar 5,44% year on year. Dari tren tersebut dapat kita artikan bahwa kondisi ketenagalistrikan khususnya di PLN Batam sudah mulai kembali normal. Pemerintah berharap tren ini semakin positif ke depannya, sehingga akan ikut mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya pelanggan bisnis dan industri di Batam. Bapak Ibu peserta public hearing yang berbahagia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ketenagalistrikan, pemerintah pusat menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dalam menetapkan kebijakan selalu berprinsip seperti neraca yang mendorong prinsip keseimbangan dalam semua pihak. Syukur-syukur memperoleh win-win solution. Kemudian dalam penetapan tarif tenaga listrik sesuai peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, Menteri SDM harus memperhatikan hal-hal berikut.
Pertama, keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, kepentingan dan kemampuan masyarakat, kaidah industri dan niaga yang sehat, biaya pokok penyediaan tenaga listrik, efisiensi pengusahaan, skala pengusahaan dan intervensi sistem, dan tersedianya sumber dana untuk investasi. Untuk itu, dalam upaya mendukung pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melakukan jual beli tenaga listrik, serta memberikan pedoman dalam penetapan tarif tenaga listrik dalam rangka menjamin konsumen mendapatkan tarif tenaga listrik yang wajar, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dan tata cara permohonan penetapan tarif tenaga listrik. Beberapa hal penting terkait penetapan tarif tenaga listrik yang terdapat dalam Peraturan Menteri tersebut, yaitu kewenangan penetapan tarif, pengaturan faktor penyesuaian tarif tenaga listrik. Ini yang paling penting yang kita lakukan sekarang ini adalah pelaksanaan konsultasi publik atau public hearing. Kemudian yang keempat, waktu evaluasi tarif tenaga listrik, kemudian usulan persetujuan penetapan tarif tenaga listrik ke DPR RI, serta penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik. Dengan adanya public hearing ini, kita mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan tarif PLN Batam, dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pelanggan, termasuk stakeholders lainnya terkait penetapan tarif, dan juga membantu memberikan feedback kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, dalam hal ini PLN Batam, dalam pengajuan permohonan tarif tenaga listrik kepada Menteri ESDM. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, silakan berdiskusi. Kita harapkan ya dalam diskusi ini atau public hearing ini, Bapak Ibu menghasilkan solusi yang win-win atau terdapat keseimbangan antara PLN Batam dan masyarakat atau industri pengguna listrik di PLN Batam. Kami mengharapkan PLN Batam menyampaikan informasi secara transparan, dan pembicara yang lain seperti HKI, YLKB juga menyampaikan kondisi saat ini yang sebenarnya di Batam, sehingga dengan demikian kami sebagai regulator memperoleh informasi yang komprehensif ya untuk mengambil kebijakan terhadap kelangsungan kelistrikan di Batam pada saatnya kami nanti akan menetapkan tarif. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, kami sangat mengapresiasi penyelenggaraan public hearing ini sebagai salah satu langkah dalam penetapan tarif tenaga listrik di PLN Batam. Kami berharap pelaksanaan konsultasi publik ini berjalan lancar dan mendapatkan respon dan feedback yang baik dari semua pihak, sehingga kedepannya akan semakin dilancarkan dalam proses penetapan tarif tenaga listrik. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ingin berpartisipasi, mulai dari penyelenggaraan, pembicara, pelanggan, serta semua peserta yang berkenan hadir dalam acara ini untuk dapat memberikan masukan-masukan yang baik dalam rangka penetapan tarif tenaga listrik di PLN Batam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat berdiskusi semua. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jisman Hutajulu yang sudah memberikan sambutan dan arahannya. Dan izinkan kami Bapak melalui Direktur Utama PT PLN Batam untuk memulai mengawali acara pada pagi hari ini dengan pemukulan gong. Kami persilakan Bapak Direktur Utama didampingi oleh Bapak Heri Nur Cahyanto, didampingi oleh Bapak Asron Lubis, kemudian Ketua Himpunan Kawasan Industri Batam, untuk berada di atas pentas. Kami persilakan Bapak Asron, terlalu konsentrasi beliau. Kami persilakan Bapak untuk melakukan pemukulan gong di atas Pak. Pak Asron Lubis. Pak Asron Lugis ya? Asron Lugis ya?
Lubis. Lubis. Nah, Sebagai apa? ketua YLKIB ya. YLKB. YLKB Pak, Yayasan Lembaga Profesional. ILKB. YLKB. Iya. Kami persilahkan Bapak untuk memukul gongnya, Pak. Tiga kali boleh, Pak. Iya, boleh kita berikan tepuk tangan. Pemukulan gong menandai telah resmi dibukanya acara public hearing pada pagi hari ini, dan kepada Bapak yang berada di atas kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak. Dengan dilakukan pemukulan gong tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan public hearing yang akan menampilkan 4 pembicara dari kalangan yang berbeda. Dan izinkan saya untuk 2 jam ke depan memandu acara public hearing ini. Dan yang pertama kami panggilkan Bapak Eri Nur Cahyanto, Koordinator Tarif Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ISDM Republik Indonesia, untuk di atas Bapak. Selanjutnya Ketua Himpunan Kawasan Industri Kota Batam untuk juga berada di atas. Kemudian Yayasan Lembaga Konsumen Batam, Bapak Dr. Asron Lubis juga berada di atas Bapak. Dan kemudian Bapak Muklis Abdul Latif Mile dari PT PLN Batam, kami juga mempersilahkan untuk berada di atas. Dan kepada 4 narasumber atau pembicara pada pagi hari ini, dengan segala hormat kami persilakan dan berikan tepukan. Siap. Baik, keempat narasumber kita sudah berada di atas pentas, dan beberapa saat lagi mereka memaparkan paparan apa yang kemudian ingin disampaikan untuk kita semua. Natulen. Ketenagalistrikan merupakan keniscayaan pada saat ini, menjadi sesuatu yang sangat perlu dan urgent di tengah-tengah masyarakat. Dan pada pagi hari ini tentunya Peraturan Menteri SDM nomor 10 tahun 2022 mengubah tata cara kenaikan tarif atau penyesuaian tarif di ketenagalistrikan. Dan pada pagi hari ini paparan pertama akan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tentang implementasi tata cara permohonan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen oleh pemilik wilayah usaha. Dan selanjutnya oleh Ketua Himpunan Kawasan Industri Batam, yaitu paparan Himpunan Kawasan Industri Kota Batam tentang
sustainability kelistrikan bagi kawasan industri di Kota Batam. Dan selanjutnya dari Yayasan Lembaga Konsumen Batam tentang konsumen Batam, riset tarif tenaga listrik industri di Kota Batam. Dan selanjutnya nanti dari PT PLN oleh Bapak Muklis Abdul Latif Mile, yaitu energi sustainability mendukung pertumbuhan industri Batam. Dan pada kesempatan pertama kami persilahkan kepada Bapak Eri Nur Cahyanto, Koordinator Tarif Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ISDM Republik Indonesia. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sering ada pantun ya Pak kalau di sini. Mohon izin pantun juga. Pergi ke Batam, terbang dengan pesawat Garuda. Tidak lupa menikmati lezatnya sup ikan yongki. Salam hormat untuk Bapak Ibu semua. Mohon izin kami melakukan presentasi. Baik, yang kami hormati Bapak-bapak narasumber, kemudian ada Pak Dirut, PLN Batam, direksi, Bapak Ibu semua. Mohon izin kami akan membawakan atau akan menjelaskan tambahan sebenarnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jisman terkait dengan penerapan Peraturan Menteri ESDM nomor 10 tahun 2022, terutama yang terkait dengan mekanisme penetapan tarif. Boleh dibantu slide presentasinya? Izin kami duduk ya Pak, tadi sudah sepakat dengan narasumber yang lain, kita duduk gitu, biar lebih rileks ya Bapak Ibu sekalian. Next saja. Baik, kami bagi ke 4 topik utama, nanti highlight terkait pendahuluan secara garis besar terkait permen, kemudian nanti informasi bagaimana kita juga mengatur terkait biaya lain ya selain tarif, terakhir informasi seperti apa penerapan tarif di nasional atau khususnya PLN Persero yang berbeda dengan PLN Batam yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jisman. Next, lanjut. Ya Bapak Ibu sekalian, meng-highlight lagi yang disampaikan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, penetapan tarif yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah melalui gubernur, mulai dengan adanya undang-undang ini akan dikembalikan kepada pemerintah pusat melalui Menteri SDM. Kenapa kami sampaikan dikembalikan? Karena memang dulu sebelum ada undang-undang terkait pemerintahan daerah, kewenangan tarif di PLN Batam juga menjadi bagian dari kewenangan Menteri ESDM. Beberapa hal yang penting ketika kita menetapkan tarif, antara lain bagaimana kita mengukur kemampuan dari masyarakat sebagai konsumen, tetapi kita juga tidak melupakan bagaimana kondisi pengusahaan suatu badan usaha. Artinya ini memang harus ada balance, keseimbangan, tidak serta-merta misalnya badan usaha harus untung sekian, tetapi kalau kemampuan konsumen belum sampai pada level itu menjadi salah satu pertimbangan nanti dalam penetapan tarif. Kemudian ada kaidah industri dan niaga yang sehat. Kalau niaga yang sehat artinya badan usaha itu harus untung, tidak mungkin rugi. Suatu badan usaha menyediakan produk, rugi kan tidak mungkin, nanti keberlangsungan usaha dan pelayanannya akan menjadi terganggu. Kemudian biayanya berapa, biaya pokok penyediaan listriknya berapa. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur, transparansi tadi, bagaimana PLN membangkitkan listriknya, menyalurkan kepada konsumen, berapa biayanya, itu juga harus nanti disampaikan secara transparan ketika kita berproses untuk penetapan tarif. Kemudian jaminan efisiensi pengusahaan, tidak serta-merta sepihak badan usaha menyediakan listrik
namun parameter-parameter efisiensi juga harus menjadi parameter yang menjadi bagian utama. Tidak, bahasanya itu tidak suka-suka menyalurkan listrik. Efisiensi di listrik, baik di pembangkit, penyaluran, itu juga harus terjaga. Barangkali nanti dari PLN Batam bisa menyampaikan itu, bagaimana efisiensi selama ini yang sudah dilakukan, dan tentunya skala pengusahaan juga menjadi bagian penting. Tidak akan sama ketika PLN Persero yang menyediakan listrik di seluruh Indonesia dengan skala pengusahaan yang besar, dengan PLN Batam yang skalanya di Pulau Batam ini. Tentunya akan berbeda. Belum nanti kita bicara pembangkit apa saja yang digunakan. Next. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa Permen ESDM ini menjadi turunan atau juknis atau boleh disebut juklak bagaimana kewenangan Menteri SDM menetapkan tarif tadi diatur mekanismenya, tata caranya, sehingga ini lebih memudahkan badan usaha. Di Pulau Batam, sepengetahuan kami, Pak, di samping ada PLN Batam, juga ada pemegang izin dan pemilik wilayah usaha lainnya. Tentunya ini juga menjadi pedoman bagi para pemegang izin tersebut. Next. Lanjut. Salah satu hal yang penting diatur di dalam Permen 10 ini adalah adanya konsultasi publik yang poin 3, Bapak Ibu sekalian, di mana ini menjadi proses awal ketika badan usaha atau pemegang izin nanti akan mengusulkan penetapan tarif kepada Menteri SDM. Ini untuk memastikan bahwa tarif yang diusulkan nanti sudah dikomunikasikan dengan para stakeholder. Stakeholder itu tidak saja pelanggan, tetapi di situ ada pemerintah daerah, ada himpunan-himpunan pengusaha, himpunan kawasan, kalau ada kawasan industri, mungkin juga ada YLKI, itu bagian dari stakeholder yang harus diajak berdiskusi, berkomunikasi. Kemudian di dalam permen ini juga diatur lebih detail mengenai pengaturan tarif, model tarifnya seperti apa, nanti kami jelaskan. Dan ini menjadi penyempurnaan juga di dalam permen yang ada sebelumnya, yaitu Permen 47 2018, yang menurut kami waktu itu teman-teman di PLN Batam inilah yang mendorong adanya permen, salah satu yang mendorong yang sangat aktif ketika kita menyusun Permen 47 2018. Artinya dengan adanya penyempurnaan di Permen 10, mudah-mudahan bisa lebih mendorong teman-teman di pemegang izin di sini nantinya untuk bisa mengikuti ketentuan yang ada di dalam Permen ini. Lanjut. Di dalam permen ini juga diatur Bapak Ibu sekalian bagaimana jenis-jenis tarif, struktur tarif, golongan tarif. Tentunya kami berharap bahwa penetapan struktur dan golongan tarif itu memang sesuai kebutuhan. Misalnya kalau PLN Batam punya pelanggan rumah tangga, ya ada golongan tarif rumah tangga, biasanya tegangan rendah. Kalau ada industri, kemudian golongan industri, kemudian kalau bisnis demikian juga. Bisa juga itu tarifnya disamakan, bisa juga dibedakan, tentunya ada berbagai pertimbangan. Tetapi paling tidak kita menginginkan bahwa kebutuhan listrik setiap pelanggan pastinya berbeda. Ada juga pelanggan yang menginginkan kualitas layanan saya di atas rata-rata. Kita juga sampaikan di dalam permen ini ada juga tarif layanan khusus misalnya. Kemudian ada juga pelanggan yang mungkin mengkonsumsi tidak saja KWH-nya, tapi ada juga KPARH. Ini juga kita atur di dalam regulasi ini. Cukup lengkap sehingga lebih memudahkan pemegang izin nanti dalam menyusun struktur atau golongan tarif. Kemudian di dalam permen ini kita juga mendorong bahwa model tarif yang akan digunakan nanti bisa lebih sustain untuk pengusahaan dengan adanya formulasi tarif. Jadi tidak bolak-balik ke menteri misalnya, oh ada yang berubah harus lapor menteri minta persetujuan.
tidak seperti itu, kita memberikan pedoman agar dibuat suatu formula. Misalnya ada parameter-parameter yang di luar kendali badan usaha. Tadi sudah disinggung, misalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, kemudian harga energi primer, kalau di sini pakai gas ada, pakai batu bara juga ada, kemudian ada inflasi. Parameter-parameter ini kan tidak menjadi kendali dari badan usaha, artinya badan usaha tidak bisa ngapa-ngapain terhadap parameter ini, sehingga apapun yang terjadi ya harus diabsorb gitu, sehingga formula yang kami sarankan tadi bisa mengakomodasi kejadian-kejadian seperti ini. Kalau di PT PLN Persero sudah dilakukan, ada namanya formulasi tarif adjustment. Jadi ketika ada perubahan parameter tadi, ya sudah tinggal diabsorb, nanti akan ditetapkan tarifnya berdasarkan realisasi parameter tadi. Semata-mata ini lebih ke efektivitas tarifnya, tidak bolak-balik lapor, dan juga menjamin kepastian pentarifan nanti. Artinya pelanggan bisa membaca kejadian ekonomi seperti ini, tarifnya akan berapa 3 bulan, 6 bulan ke depan. Bagi badan usaha juga dijamin sustainability-nya, karena mau tidak mau parameter tadi akan memberikan dampak pada pengusahaannya. Kalau tidak dilakukan penyesuaian, nanti akan ada masalah di dalam pelayanan kepada konsumen. Kira-kira seperti itu semangatnya, sehingga tarif-tarif bagi pemegang wilayah usaha, mungkin ada juga yang hadir di sini ya Pak, selain PLN Batam, kita lebih sarankan dalam bentuk formulasi. Kemudian pada prinsipnya tarif seperti produk jasa lainnya, produk barang lainnya dihitung berdasarkan biaya pokok, tentunya ditambah dengan margin atau keuntungan. Berapa margin yang wajar atau yang pas untuk sektor listrik? Kalau kita membaca referensi 10-15, tetapi pada praktek sekarang PLN Persero itu hanya diberikan 7%. Kira-kira informasi ini bisa menjadi masukan ya bagi PLN Batam maupun Bapak Ibu sekalian. Oh, sebenarnya marginnya seperti ini yang dipraktekkan. Saya belum tahu PLN Batam sekarang ini berapa marginnya, nanti bisa disampaikan. Lanjut. Jadi memang di dalam permen tidak ditetapkan berapa margin, tapi nanti akan menjadi bagian dari evaluasi dan juga kebijakan yang diambil oleh regulator. Terkait dengan biaya penyediaan, memang cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi biaya pokok penyediaan ini akan menghitung semua biaya yang muncul dalam penyediaan tenaga listrik, dari pembangkitan sampai nanti pelayanan kepada konsumen atau disalurkan kepada konsumen akhir. Kalau di pembangkitan ada pembangkit, dia beli bahan bakar, pembangkit itu dioperasikan, biaya-biaya itu nanti yang akan dihitung. Kemudian di distribusi maupun transmisi ada biaya pemeliharaan juga, ada biaya operasional, mungkin ada beban keuangan karena ada investasi, demikian juga di sisi penjualan. Sekali lagi, semua itu nanti akan dihitung menjadi bagian dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Memang kalau PLN Persero sudah ada ketentuannya, detail biaya mana saja yang boleh dan tidak boleh, karena memang lingkupnya sudah nasional. Lanjut Bapak Ibu sekalian, secara umum persyaratan seperti ini, salah satu persyaratan teknis sekali lagi adalah hasil konsultasi publik yang hari ini sedang kita lakukan, dan kita berterima kasih di PLN Batam sudah menginisiasi hasil konsultasi publik ini, nanti menjadi bagian dari persyaratan ketika pada saatnya mengusulkan penetapan tarif. Tentunya selain itu juga kita akan meminta perhitungan biaya pokok penyediaan, kemudian susunan atau model struktur tarifnya seperti apa, dan juga tadi ada formula tarif adjustment. Kira-kira parameter apa saja yang mempengaruhi formula yang memang ada di dalam pengusahaan badan usaha tersebut. Mungkin tidak harus sama antar badan usaha, kan ada yang di sini mayoritas pakai gas ya, mungkin
parameter gas menjadi parameter yang utama. Next. Secara umum ini prosedurnya Bapak Ibu sekalian nanti diusulkan kepada Kementerian SDM setelah dilakukan konsultasi publik, kemudian kita akan melakukan evaluasi. Setelah Menteri menyatakan setuju, nanti akan diusulkan ke DPR. Jadi memang proses di DPR tidak bisa kita hindari ya, karena undang-undangnya seperti itu. Dulu semangatnya teman-teman di Batam mengusulkan, Pak, bagaimana kalau proses di lembaga perwakilan ini bisa dieliminasi, tetapi setelah berdiskusi secara aspek legal tidak bisa. Ya suka tidak suka, mau tidak suka, mau tidak mau, ya harus kita lewati ya dengan berbagai tantangannya. Kami memahami, tetapi sekali lagi proses ini tetap harus kita lakukan. Setelah nanti DPR menyatakan persetujuan, nanti tarif itu akan ditetapkan oleh Menteri SDM. Untuk permohonan yang baru, kalau kalian katakan sudah punya ya, mungkin tidak akan menggunakan ini, tetapi untuk yang lain nanti setelah Menteri setuju sebelum ke DPR, Menteri dapat menetapkan tarif sementara, karena kita tidak bisa mengontrol proses di DPR akan selesai kapan. Dalam peraturan ini pun kita tidak atur, Pak, ya, karena kita nggak boleh mengatur mereka. Jadi yang kita atur hari-harinya di sini ini adalah proses yang ada di kami di Kementerian SDM dan juga di badan usaha. Next. Sama juga untuk yang permohonan perubahan tarif sementara ya, karena sudah ada tarif sebelumnya. Jadi selama belum disetujui, tarif yang ada sekarang ini itulah yang digunakan atau diterapkan. Next. Kemudian di Permen ini juga diatur ketentuan peralihan bahwa ketetapan tarif tenaga listrik yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah sebelumnya, seperti mungkin gubernur, dulu juga ada bupati, itu tetap dihormati, artinya tetap berlaku selama tidak ada perubahan. Kalau nanti ada perubahan, mengikuti ketentuan yang diatur di dalam Permen ini. Jadi untuk PLN Batam yang sudah ada penetapan gubernur, itulah yang digunakan di sini. Bagi yang belum punya penetapan tarif, ya seharusnya sudah mulai bisa mengusulkan penetapan tarif kepada Menteri SDM sesuai dengan mekanisme syarat yang ada di dalam Permen ini. Next, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya semua beban biaya yang dikenakan kepada masyarakat atau konsumen harus melalui penetapan dari pemerintah sebagai regulator. Di samping tarif tadi, Pak, ya, rupiah per kWh, Badan Usaha Listrik biasanya menetapkan atau mengenakan tarif lainnya. Misalnya kalau Bapak Ibu pasang baru, itu ada namanya biaya penyambungan. Kemudian kalau pelanggan pasca bayar ada uang jaminan langganan. Kalau telat bayar ada biaya denda, atau mungkin ada biaya-biaya lainnya. Itu semua juga harus mendapatkan penetapan dari Menteri SDM. Ya, misalnya nanti PLN Batam akan ada tambahan pengenaan biaya misalnya, atau angkanya berubah karena sudah tidak mencukupi, biaya penyambungan harus ditambah, atau mungkin karena ada teknologi meter yang baru ya, misalnya meter digital gitu, boleh saja nanti ada tambahan biaya untuk itu, dan nanti besarannya harus ditetapkan oleh regulator atau Menteri SDM sebelum diterapkan kepada masyarakat atau konsumen. Next. Terkait dengan syarat untuk biaya lainnya hampir sama, nanti ditambah terkait dengan kajian atau mungkin hasil survei terhadap angka yang diusulkan. Misalnya biaya penyambungan yang sekarang katakanlah 100.000 menjadi 125.000, nah, nanti harus ada data dukungnya. Misalnya harga kabel sudah naik, Pak, harga kWh meter sudah naik, ini bukti-buktinya, itu menjadi bagian dari persyaratan dalam pengusulan ini. Next. Mekanismenya berbeda dengan tarif. Kalau tarif tadi harus sampai ke DPR, kalau biaya lainnya ini
cukup di Menteri SDM saja, jadi lebih cepat. Nah, untuk efektivitasnya kami mensarankan pengusulan penetapan tarif ini bersamaan juga dengan pengusulan penetapan biaya lainnya, biaya penyaluran tadi. Untuk efektivitas ya biar tidak bolak-balik sekalian saja. Misalnya nanti PLN Batam juga akan melakukan itu. Untuk hari-harinya juga sudah diatur sehingga kita akuntabilitasnya akan terjaga. Next. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kami ingin sharing ya, tadi disampaikan Pak Jisman bagaimana tarif yang berlaku di PLN Persero, mungkin tetangga-tetangga kita di pulau yang lain di sini. Kalau PLN Persero sangat banyak ya golongan tarifnya, ada 38. Jadi mau butuh apa saja pasti ada. Saya mau bikin industri kecil, ada I1, I2 gitu. Industri besar ada I4 dan seterusnya. Dari 38 golongan tersebut, 25 diantaranya adalah golongan bersubsidi. Artinya dia membayar di bawah BPP tadi, di bawah biaya pokok penyediaan. Selisihnya dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN. Itu sangat banyak ya, rumah-rumah kecil, rumah tangga 450, 900 yang tidak mampu, industri bisnis UMKM, kemudian ada juga yang sosial seperti rumah ibadah kecil dan seterusnya. 13 diantaranya adalah golongan non subsidi, artinya tarifnya sudah mengikuti ketentuan tadi, BPP plus margin 7%. Jadi sudah membayar sesuai yang seharusnya. Di dalam tarif PLN Persero juga dilakukan adjustment secara berkala 3 bulan sekali ketika parameter harga batubara, harga minyak, ICP, kurs dan inflasi itu mengalami perubahan, baik naik maupun turun. Kalau turun ya turun, kalau naik ya naik, dan ini sudah berlangsung sejak 2013-2014 sampai saat ini untuk 13 golongan. Memang dalam perjalanannya ada kebijakan pemerintah di mana yang 13 golongan ini penetapan tarif masih di bawah HPP-nya ya. Selisihnya dibayarkan oleh pemerintah melalui kompensasi. Sama dengan yang golongan non subsidi ini karena kebijakan pemerintah mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat, kemudian memperhatikan kemampuan industri, daya saing dan lain-lain, ditetapkan tidak berubah. Lanjut, ini kira-kira gambaran bagaimana tarif adjustment di PLN Persero 2014 sampai 2016 akhir itu trennya naik turun, tadi mengikuti formula tadi. Nah, sejak 2017 pemerintah mengambil keputusan itu ditetapkan tidak berubah. Untuk tegangan tinggi, pelanggan tegangan tinggi misalnya industri sangat besar ya, I4, kita menyebutnya I4, itu tarifnya saat ini Rp997 per kWh. Memang ini di bawah BPP plus margin ya, jadi diberikan kompensasi. Kemudian tegangan menengah seperti I3, kemudian B3 ya, kapasitas tersambungnya di atas 200 kVA sampai dengan 30 MVA, itu tarifnya 1.115. Jadi mungkin Pak Muklis bisa cerita di sini berapa. Ini untuk industri tegangan menengah, bisnis tegangan menengah seperti hotel-hotel besar. Kemudian untuk tegangan rendah 1.445. Di triwulan 3 2022 kemarin, Bapak Ibu mengikuti, pemerintah menetapkan untuk 5 golongan pelanggan, yaitu R2, R3 itu 3.500 ke atas, dan pelanggan pemerintah tarifnya sudah sesuai formula yang kami sebut tadi. Itu angkanya kalau R2, R3, P1, P3 1.700 sekarang. Kalau yang lain masih membayar 1.445, misalnya pelanggan rumah tangga 2.200 ya, di PLN Persero atau di nasional. Kemudian untuk tegangan menengahnya, untuk pelanggan pemerintah di tegangan menengah itu 1.522 tarifnya. Kalau yang 1.115 berarti diberikan kompensasi.
kira-kira Bapak Ibu bisa meresum bahwa tarif tegangan rendah harusnya 1.700 di PLN Persero, tegangan menengah 1.522. Kira-kira itu gambaran tarif di PLN Persero bagi bahan informasi dan juga referensi dari kita untuk Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, kalau kita bicara tarif, kita bicara biaya pokok, memang salah satu parameter yang akan berpengaruh nanti adalah penjualan. Karena menjadi pembaginya ya Bapak Ibu sekalian. Semakin tinggi penjualan, idealnya akan semakin mengefisiensikan BBP-nya. Karena ada biaya-biaya yang fix. Fix itu berapapun yang dijual, dikeluarkannya sama. Misalnya gaji pegawai Pak, sebagai contoh. Orang ini dibayar sebulan 5 juta. Mau jualan 10-20 ya dibayarnya 5 juta. Ketika bisa jualan lebih banyak, nanti biaya satuannya akan lebih murah. Ya 20 dibagi 5 juta dibanding 10 dibagi 5 juta. Kira-kira begitu. Jadi kita terus mendorong PLN Persero khususnya untuk bagaimana meningkatkan penjualan. Kebetulan memang pembangkit-pembangkit yang kemarin dibangun sudah siap semua. Saya kira ini juga menjadi perhatian kita semua, termasuk di sini ya, bagaimana konsumsi listrik bisa terus tumbuh. Karena ini sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, indikator pembangunan, indikator kesejahteraan masyarakat juga ya Pak. Kalau kita bicara konsumsi listrik per kapita, kita kan masih rendah dibanding negara-negara lain di ASEAN. Salah satu parameter negara maju itu konsumsi listriknya tinggi, karena menggunakan peralatan dengan teknologi yang sudah berbasis listrik. Kami mencoba menggambarkan ini, juga menginformasikan ke Bapak Ibu sekalian. Semenjak ada COVID kemarin memang trennya agak turun Pak ya, terutama di 2020 itu kalau di nasional di PLN itu sempat minus gitu, dibanding 2019. Tapi 2021 sudah positif. Nah di 2022 ini pertumbuhannya sangat tinggi karena ternyata di atas target atau proyeksi kita. Sampai dengan Agustus ini secara nasional 7,6%. Target kita sekitar 5,2% kemarin. Jadi sudah cukup tinggi artinya, dan kami yakin juga ya ini terjadi di semua daerah. Dan tentunya terjadi juga di Pulau Batam. Artinya dengan pertumbuhan konsumsi seperti ini, badan usaha penyedia listrik juga harus siap. Kalau mungkin di sini bisa 2 digit ya, nanti kita dengarkan penjelasannya. Badan usaha harus siap. Kalau badan usaha siap, berarti sustainability perusahaan juga harus kita dukung. Bagaimana cara mendukungnya? Ya nanti kita bisa diskusi. Mungkin salah satunya tarif yang dikenakan ke pelanggan harus menjamin sustainability badan usaha itu, biar bisa terus berkembang, berinvestasi, menyediakan listrik yang terus berkembang juga. Kalau kita lihat memang di porsi konsumsi listrik nasional itu 72% ada di Jawa, Madura, Bali, Sumatera, Kalimantan sekitar 21, dan sisanya di Sulawesi dan Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Kemudian kalau kita lihat per sektor pelanggan di PLN Persero atau di nasional, kita bisa lihat untuk bisnis dan industri 2022 ini sangat tinggi pertumbuhannya, sudah 2 digit. Industri 14%, bisnis 13%. Sekali lagi ini memberikan informasi kepada kita, ekonomi kita sudah terus akan tumbuh. Sehingga sekali lagi kesiapan badan usaha penyedia listrik juga harus kita pastikan mereka siap mensuplai kebutuhan berapapun oleh pelanggan. Dan idealnya pelanggan harus berhak Pak ya, berhak menerima pelayanan listrik seluas-luasnya, dan badan usaha wajib menyediakan listrik yang dibutuhkan oleh konsumen. Artinya ya nggak boleh dibatas-batasi, misalnya hanya boleh konsumsi sekian, itu idealnya tidak boleh, karena tadi pengusahaan badan usaha penyedia listrik dijamin sustainability-nya melalui perhitungan tarif yang menggambarkan biaya dan keuntungan atau margin tadi.
Lanjut. Bapak Ujun, kalau ada yang Baik, perlu demikian kontak Bapak saya. Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jembatan Barelang membelah lautan, sangat gagah, membanggakan hati. Demikian yang dapat kami sampaikan, dengan senang hati untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk pantunnya. Jadi ternyata namanya Pak Eri Nur Cahyanto. Saya pikir nggak bisa pantun, ternyata luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan senang hati tentunya nanti beliau berdiskusi terkait tentang Permen SDM nomor 10 tahun 22, implementasi tata cara permohonan penetapan tarif. Ternyata tidaklah semudah dan segampang yang kita bayangkan. Tidak hanya diajukan ke Kementerian SDM Republik Indonesia, tapi ternyata melalui persetujuan DPR RI, dan kemudian menunggunya itu biasanya agak lama, karena memang hal-hal yang politis itu biasanya agak lama. Mudah-mudahan tarif ini kemudian tidak diseret-seret ke hal-hal yang politis. Baik, selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari Himpunan Kawasan Industri Kota Batam tentang sustainability, kelistrikan bagi kawasan industri di Kota Batam. Dan yang berbahagia, kami persilakan kepada Bapak Adi Prasetyo Wibowo untuk menyampaikan. Kami silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, karena sebelumnya sudah ada pantun penutup, kita buka lagi dulu dengan pantun. Mohon izin. Burung elang terbang tinggi, menatap tajam mencari makan. Energi listrik untuk industri sangatlah berarti. Suplai yang handal menjadi harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Ketenaga Listrikan Kementerian SDM, Bapak Jisman Utajulu, Bapak Koordinator Tarif dan Subsidi Listrik, Bapak Eri Nur Cahyanto, Bapak Kepala Dinas SDM yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Robinson Ketaren, Bapak Ketua YLKB, Pak Dr. Asrori Lubis, izin Pak, Bapak Dirut PT PLN Batam yang baru, Pak Muhammad Irwansyah Putra, Bapak Dirbinus PT PLN Batam, Pak Khairullah, dan Bapak FVP PT PLN Pak Mukhlis yang juga turut hadir bersama-sama kita pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Himpunan Kawasan Industri diminta oleh PT PLN Batam untuk dapat turut berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian dengan tema energi listrik yang sustain. HKI adalah asosiasi yang menaungi kawasan-kawasan industri di Indonesia. Mungkin bisa ke next slide. Next. Jadi Bapak Ibu, di Indonesia ada sekitar 108 kawasan industri tersebar di seluruh penjuru Indonesia, dan di Kepulauan Riau itu ada 17 kawasan industri yang terdaftar menjadi anggota HKI.
Meskipun demikian, selain 17 kawasan industri yang terdaftar di HKI KEPI, ada kawasan-kawasan industri lain yang sudah eksis juga, tapi belum join menjadi anggota HKI. Next, ini adalah nama-nama kawasan industri yang sudah tergabung dalam anggota HKI. Ada kawasan industri Batamindo, kawasan industri Bintang, kawasan industri Kabil, kawasan industri Panbil, Puri Industrial Park, Tunas Industrial Estate, kawasan industri Union, kawasan Dragon, kawasan industri Horizon, West Point Maritime Industrial Park, Samara Industrial Park, kawasan industri Taiwan, ada kawasan industri Bintan, ini di luar Batam, mohon izin, kawasan ekonomi khusus Galang Batang, Eja Integrated Industrial Estate City Park, kemudian Karimun Maritime Industrial Complex, dan kawasan industri terpadu Ladi. Saya yakin perwakilan dari rekan-rekan kawasan industri turut hadir juga dalam kesempatan kali ini. Hadir juga senior saya, Bapak Ibu, dalam forum ini ada Pak Freddy Wibowo, Wakil Ketua Bidang Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas. Kemudian Pak Cayung sebagai Ketua Koordinator Wilayah Batam dan Karimun digantikan oleh saya. Demikian. Terkait dengan sustainability supply listrik untuk kawasan industri, pertumbuhan industri di Indonesia merupakan salah satu poin terpenting untuk mendongkrak perekonomian nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk Batam sendiri, industri itu memegang peran penting. Jadi 60% dari total PDRB Kota Batam itu didominasi oleh industri. Oleh karena itu, pertumbuhan industri ini tentunya perlu didukung oleh segala pihak. Kemudian iklim investasi yang bagus, yang baik, perlu kita sama-sama jaga bersama. Baik dari kalangan industri itu sendiri, kemudian dari pemerintah, dan terutama dari dukungan infrastruktur. Nah, dalam hal ini, energi listrik merupakan sumber energi utama dalam industri. Ibaratnya kalau tubuh, listrik ini merupakan pembuluh darah ya. Ketika kami melakukan pengembangan kawasan industri, yang pertama kami lakukan adalah penyediaan lahan. Kemudian setelah itu energi listrik. Karena memang dalam peraturan dari Kementerian Perindustrian, pengelola kawasan industri wajib untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur dalam kawasan. Itu menjadi suatu kewajiban bagi kami. Oleh karena itu, dari 17 anggota HKI Kepulauan Riau, ada 3 anggota kami yang juga menjadi BUPTL, Badan Usaha Penyedia Jasa Tenaga Listrik. Sama halnya seperti PT PLN Batam. Hal itu dikarenakan 3 KI tersebut sudah hadir lebih dulu dari pada saat itu PLN Batam belum mencukupi ya Pak ya, mohon izin, untuk memberikan supply listrik pada kawasan industri. Kemudian konsep kawasan industri saat ini, yaitu kawasan industri modern, mengintegrasikan penyediaan infrastruktur, menciptakan struktur pembiayaan yang efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Kunci pengembangan industri modern ini adalah listrik. Apalagi sekarang Kementerian Perindustrian sedang menggalakkan industri 4.0. Jadi contoh di salah satu kawasan industri, di kawasan industri Batamindo, ada 2 tenan kami, yaitu PT Schneider dan PT Infineon Batam. 2 perusahaan tersebut merupakan proyek percontohan untuk menjadi industri 4.0. Nah, kemudian selain perusahaan industri 4.0 juga diarahkan kepada
para pengembang dan pengelola kawasan industri. Tentunya hal itu sangat perlu didukung oleh energi listrik yang handal, kemudian jaringan fiber optik yang memadai. Apabila kita melihat pada kata-kata sustainability atau sustain, itu merupakan maksudnya adalah berkelanjutan. Kalau menurut saya berkelanjutan itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kecukupan energi listrik. Yang kedua adalah harga yang wajar atau terjangkau. Kemudian kehandalan, itu yang paling penting. Jadi dari beberapa anggota kami sempat mengalami beberapa hambatan dalam distribusi listrik, sehingga kami harapkan terutama dari PLN Batam, karena ada sekitar selain 3 kawasan industri yang merupakan IPP, yang lainnya sangat bergantung pada PLN Batam. Oleh karena itu, daya saing industri di Pulau Batam sangat ditentukan dari kehandalan energi listrik yang disuplai oleh PLN Batam. Hal itu tidak bisa dipungkiri oleh kita bersama. Dengan melihat kondisi ini, perencanaan penyediaan energi, khususnya energi listrik, harus selalu memperhatikan dan berkoordinasi dengan industri pada umumnya dan juga pengembang atau pengelola kawasan industri. Karena di dalam kawasan industri terdapat berkumpulnya perusahaan-perusahaan industri. Jadi ketika ada pemadaman listrik, bukan hanya pihak PLN Pak mohon izin yang dikomplain, kami juga menerima komplain keras Pak dari tenant. Demikian. Sebagaimana kami singgung di awal, ketersediaan listrik sangat berpengaruh pada keberhasilan penerapan peta Making Indonesia 4.0 dengan aspirasi mengembalikan ekspor naik menjadi 10%, meningkatkan produktivitas 2 kali lipat terhadap peningkatan biaya produksi, serta meningkatkan pengeluaran research and development untuk membangun kemampuan inovasi lokal. Making Indonesia 4.0 memetakan strategi pembangunan industri nasional melalui penerapan industri 4.0. Untuk mempercepat implementasi industri dan kawasan industri 4.0, energi listrik sangat diperlukan dalam penyiapan infrastruktur dan platform digital, termasuk bagi kami kawasan industri. Pemenuhan kebutuhan energi listrik ini berkaitan erat dengan prioritas industri nasional yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan kementerian dan lembaga terkait. Mungkin bisa ke next slide. Next. Izin mungkin bisa langsung ke tarif, perbandingan tarif. Ya, mungkin saya persingkat saja. Sebenarnya yang kami butuhkan adalah energi listrik yang handal dan kompetitif. Karena pesaing dari kawasan industri di Pulau Batam bukanlah antar sesama kawasan industri, tapi pesaing kami adalah kawasan industri di negara-negara ASEAN, dari Vietnam, dari Malaysia, di mana variabel-variabel biaya pokok produksi di sana bisa jadi saat ini ada yang lebih murah daripada biaya listrik di Batam. Demikian. Sehingga ketika saya diizinkan untuk mengomentari proses dari yang disuplai oleh PT PLN Batam, tetap dapat berkompetisi, tetap dapat kompetitif dengan kawasan-kawasan di negara ASEAN. Mungkin dari saya untuk sementara ini dicukupkan terlebih dulu. Saya tutup dengan pantun. Pagi ke petang mencari ikan, dibawa pulang untuk dimakan.
penyesuaian tarif industri kini diusulkan. Iklim investasi harus kita prioritaskan. Dari saya cukup sekian, nanti akan dilanjutkan oleh senior-senior yang lebih berkompeten. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Prasetyo Wibowo sudah menyampaikan paparannya kepada kita semua. Tentu Himpunan Kawasan Industri Kota Batam, 3 yang menjadi perhatian, kecukupan energi, kemudian harga yang wajar, nah ini dia, kemudian kehandalan dari pasokan ketenaga listrikan itu sendiri. Baik, waktunya pas-pas semua, mulai dari 30 kemudian 15, dan pembicara yang keempat, paparan Yayasan Lembaga Konsumen Batam tentang riset tarif tenaga listrik industri di Kota Batam, kepada Bapak Dr. Asrun Lubis SH, dipersilakan. Baik, Pak Wahyu, moderator. Selamat pagi semua, Bapak sekalian yang saya hormati, Bapak Binus Bina Usaha, Bapak Disman Utara dulu, yang saya hormati Dirut PT PLN Batam Pak Irwansyah Putra, yang saya hormati Direktur Bisnis Kofila, kalau nggak salah namanya ya, Koordinator Tarif dan Subsidi Bapak Edi, Koordinator Himpunan Industri Edi Pastio, terima kasih. Yang saya hormati Dinas SDM Kepri, ada Pak Robinson. Yang saya hormati Bapak Ketua Kadin atau mewakili Pak Maruf. Yang saya hormati Direktur Keuangan Pak Damian Matondang. Yang saya hormati rekan saya dari Politeknik Batam, Pak Boja, kalau nggak salah namanya ya. Yang saya hormati Pak Hamid, Sekretaris Korporat. Yang saya hormati saudara saya, sahabat saya, Solidar Sinaga, dan bapak-bapak yang hadir di sini sebagai perwakilan konsumen. Saya sedikit memberikan pengertian konsumen terhadap industri itu berbeda dengan konsumen akhir. Di dalam Permen SDM nomor 10 tahun 2002, yang disebut dengan konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pengguna IUPTLU, izin usaha penyedia listrik untuk kepentingan umum. Nah, jadi Bapak sekalian di sini, kalau dia dari industri, nah itu konsumen dari PLN. Kalau bapak-bapak dari pemakai barang akhir adalah konsumen dari pelaku usaha. Nah, saya berikan sedikit bahwa konsumen dari industri itu namanya konsumen antara. Konsumen antara ya. Baik, mungkin saya akan presentasikan dari kami Yayasan Konsumen. Topiknya adalah tarif tenaga listrik untuk suplai ke industri di Batam. Jadi yang kami sampaikan ini pernah kami melakukan survei terhadap beberapa industri di Batam yang mempunyai wilayah usaha seperti tadi Diuku itu adalah Batamindo, PT Tunas, dan PT Pambil. Harga yang mereka jual ke tenan yang ada di kawasan itu kami bandingkan harganya dengan tarif PT PLN Batam. Kami survei pada tahun 2011. Tahun 2008 kami survei juga perbandingan harga tarif Batam dengan Malaysia dan Singapura. Nah, baik, saya sampaikan
Pertama adalah pemegang wilayah usaha Batam terdiri dari 4 yang ada di Batam ini. Yang pertama Pambil, PLN Batam, PT Tunas, dan Industri Batamindo. Pemegang Wilus yang di Batam itu mempunyai karakteristik pelayanan yang bervariasi. Ya, ada ketiga adalah beberapa jenis pelanggan. Ada yang berbeda seperti Batamindo cenderung mempunyai tenan berskala besar dan PMA, sehingga Saidi dan Saipi menjadi hal yang utama. Yang keempat, PT PLN Batam mempunyai karakteristik pelayanan yang heterogen dan bervariasi, mulai dari segmen pelanggan sosial, rumah tangga, bisnis, industri, kantor pemerintah, layanan publik, dan layanan pesta atau sementara. Jadi berbeda dengan tenan-tenan yang di Batamindo, Tunas, Pambil, tidak ada di sana tarif-tarif rumah tangga, hanya tenan, hanya satu tarif, mungkin single tarif ya. Nah kalau di PLN banyak, tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu, hampir 38 golongan, ya Pak ya, yang bersubsidi 25, yang tidak bersubsidi 13, tadi sudah diceritakan. Sampai sebesar itu pelayanan PT PLN Batam. Sedangkan yang sama dengan PLN Batam itu tidak ada menjual ke konsumen rumah tangga, nggak ada, hanya ke tenan. Masing-masing pemegang wilayah tadi tersebut menerapkan tarif yang bervariatif juga karena mempunyai pelanggan yang peruntukannya heterogen dan variatif. Lanjut. Nah, ini ada hasil survei yang pernah dilaksanakan oleh YLKB atau tenan masing-masing. Nah, seperti ini ada perbandingan tarif antara pemilik wilayah usaha di Batam, tarif tenaga listrik PLN Batam, khususnya segmen industri, jauh di bawah tarif pemegang wilayah listrik lainnya di Batam. Sementara keandalan layanan PLN Batam dituntut lebih baik dari pemegang Wilus lainnya. Nah, di sini ada grafik yang kami serupai harga rupiah per kWh. Batamindo Cakrawala itu harganya Rp2.755 per kWh. Sedangkan Pambil Utilitas Sentosa seharga 1.869 per kWh. Industri Tunas 1.735.000 per kWh. Sedangkan PT PLN Rp968 sampai dengan Rp1.066. Jadi untuk itu kalau kita bandingkan selisih harga PLN Batam dengan Batamindo hampir Rp1.600 per kWh. Next. Kemampuan pasok listrik oleh masing-masing pemegang wilayah berbeda-beda. Infografik kesiapan kapasitas dan kemampuan mesin megawatt. Batamindo itu 12, selanjutnya 40 untuk daerah Pambil. Batamindo 89, sedangkan PLN 539 megawatt. Sangat besar daya yang dimiliki oleh PLN Batam. Saya tanya ke Pak Surider,
masih ada sisanya 30 sampai 70 megawatt. Kalau bapak-bapak mau memesan, masih ada cadangan 30 sampai 70 megawatt. Jadi bapak-bapak udah kawasan industri jangan takut, listrik tidak ada. Next, berdasarkan studi banding yang kami lakukan ke tenaga nasional berhak di Malaysia dan penelusuran kami di website Singapore Power, perusahaan listrik Singapura namanya Singapore Power, kami meminta PT PLN Batam untuk bisa mengimbangi Singapore Power ya, itu SAIDI-nya hanya 0,15 per menit di tahun 2002, merupakan improvement dari tahun 2001 yaitu 0,65 menit. TNB sudah 45,25 menit. PT PLN Batam sesuai informasi yang kami gali 12 sampai 15 per menit. Selanjutnya, next, silakan. Satu adalah kami dari LKB Batam meminta kepada PLN yang pertama agar PLN terus meningkatkan ketersediaan daya listrik untuk mendukung industri dan bisnis di Batam. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan TMP agar benar-benar dipatuhi sehingga SAIDI PT PLN Batam bisa mengimbangi Singapura Power dan Malaysia. Tarif yang diterapkan PT PLN Batam dapat mencontoh Malaysia dan Singapura karena tetangga kita di Malaysia tidak ada tarif sosial, yang ada tarif diskon. Jadi di Batam banyak perusahaan yayasan, makanya dikasih tarif yayasan pendidikan, dikasih tarif sosial. Di Singapura Malaysia nggak ada, yang ada diskon. Nah, itulah sebenarnya subsidi yang besar yang dilakukan oleh PLN Batam, termasuk sosial ini. Mungkin demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Hasan Lubis yang sudah memaparkan hasil survei di beberapa kawasan industri maupun di beberapa negara, dan beliau berkeinginan bahwa kehandalan PT PLN Batam itu bisa menyaingi tetangga sebelah baik Singapura dan Malaysia. Kalau sudah sampai ke sana tentu tarifnya akan berbeda dan pengajuan tarifnya tentu juga akan menjadi berat tentunya. Tapi mungkin bisa dicoba untuk ke depannya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Hasan Lubis. Tepat waktunya 15 menit. Dan selanjutnya dari PT PLN Batam tentang energi sustainability mendukung pertumbuhan industri Batam, kepada Bapak Mukhlis Abdul Latif Mile. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati para pelanggan kami yang hadir pada saat ini. Izin Pak Eri, Pak Asron, Pak Edi untuk menyampaikan materi pemaparan kami. Sebelumnya, karena tadi Pak Eri juga sudah membuka dengan pantun, kami juga untuk berpantun sebagai pembuka di sesi presentasi kami yang keempat ini. Suka bermain kakak beradik, kemana-mana harus berdua. PLN Batam berkomitmen berikan layanan terbaik. Mohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Baik, PLN Batam dalam hari ini sebagai salah satu pemilik wilayah usaha di Kepulauan Batam, Batam dan Rempang Galang,
berusaha sesuai dengan tadi yang sudah dipaparkan oleh beberapa narasumber, kita akan menjaga keberlangsungan energi listrik di Pulau Batam ini, sehingga dalam pemaparan kami kita akan memaparkan bagaimana kondisi Batam saat ini, energi di Batam saat ini, dan rencana-rencana kami ke depan, serta mohon dukungannya agar setiap rencana kami bisa terlaksana dengan baik. Baik, kalau tadi disampaikan bahwa saat ini kondisi kelistrikan di Pulau Batam, terutama dari sistem ketenaga listrikan untuk daya pasok kami saat ini itu sudah ada di 589, di mana beban puncak kami juga ada di 535-an. Saat ini kalau kita lihat dari kondisi pembangkitan, kita hanya memiliki reserve margin sebanyak 7%, dan ini kalau dikategorikan di dalam sistem kelistrikan kami berada dalam kondisi siaga. Nah, kalau kita lihat memang dari pembangkitan yang ada, pembangkitan kami didominasi oleh pembangkitan yang energi primernya dari gas. Yang kedua adalah batu bara. Kalau untuk gas kita sekitar 77% dan untuk batu bara sekitar 22%. Selebihnya yang paling kecil memang kita sudah mulai meninggalkan BBM, tapi ini memang masih kita gunakan saat ini karena kondisinya mesin masih baik, dan saat-saat tertentu ketika kita pada saat beban puncak, mesin-mesin ini juga kita perlu aktifkan untuk melayani permintaan konsumsi listrik pada saat-saat tertentu. Nah, tadi juga diulas beberapa, jadi kita diulas tadi perbandingan bagaimana kita dengan negara tetangga, tapi kami memang berkomitmen untuk kedepannya akan bisa setara dengan negara tetangga kita, apalagi Singapura dan Malaysia yang sangat dekat dari Batam. Tapi dari secara porsi nasional, posisi PLN Batam dari efisiensi, kalau kita lihat studinya, ini adalah subsidi yang terbaik di Indonesia. Kita bisa mencapai 2,81%. Kalau kita dibandingkan dengan posisi di nasional itu berada di 9%. Dan untuk SAIDI tadi sudah dibahas juga bahwa kita berkomitmen untuk lebih baik lagi dari level parameter dengan negara tetangga. Kita mungkin akan bisa mendekati ke arah sana, dan sekarang memang semua sistem, semua perencanaan kami arahkan untuk bisa sama dengan negara tetangga kita. Tapi kalau kita lihat parameternya dibanding dengan nasional, kita lihat masih lebih baik, di mana SAIDI kita masih 1,71%, dan kalau secara nasional masih 5,2 kali persen, atau di SAIDI kita di 2,86, dan di Persero kita ada 3,84. Next. Baik, dengan kondisi kelistrikan dan daya mampu yang ada sekarang, kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Batam sangat cepat, dan kondisi ini memang agak di luar dari perkiraan PLN Batam terkait dengan begitu reboundnya pemakaian energi listrik setelah masa pandemi. Nah, di dalam RUPTL kami, kita punya rencana sampai dengan 2026 itu akan menambah pembangkitan sebanyak 580 MW, di mana kalau kita lihat di program pemerintah kedepannya ini akan mengurangi energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Nah, dalam 580 MW tersebut kita ada sekitar 21% atau 120 MW-nya merupakan energi baru terbarukan yang kita coba dari PLTS. Nanti juga ada rencana kami di 2028
atau mulai diinisiasi di 2027, kita akan membangun interkoneksi dari Pulau Sumatera menuju ke Batam dan Bintan, di mana untuk memenuhi bauran energi yang mensyaratkan bahwa energi di suatu wilayah usaha itu harus punya green energy lebih dari 35%. Nah, kemampuan yang bisa kita ambil energi baru terbarukan dari Sumatera akan kita sampaikan di Pulau Batam, insya Allah mulai akan dilaksanakan di 2028. Lanjut. Nah, di samping kita menambah kapasitas pembangkit, kami juga menambah kapasitas dari penyalurannya, baik di sisi transmisi di gardu induk maupun di sisi distribusi untuk sampai ke pelanggan-pelanggan. Kalau kita lihat rencana kami di 2027 nantinya kita akan menambah 62 km route untuk transmisi tegangan tingginya, dan kita akan menambah kapasitas dari gardu-gardu induk kita sebanyak 690 MVA, dan untuk distribusi sampai ke pelanggan-pelanggan kita, terutama pelanggan TM dan industri, kita juga sudah menyiapkan sekitar 11.075 km sirkuit. Ini kami upayakan untuk bisa melistriki, menjaga pasokan di Pulau Batam, dan yang tadi dalam rangka meningkatkan sustainability dari energi yang ada di Batam. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Eri bahwa secara pertumbuhan ekonomi 2022 ini pertumbuhannya sangat besar sekali. Kalau kita lihat sebenarnya kalau di Batam itu sudah mulai pulih di tahun 2021. Kalau kita lihat konsumsi, di mana konsumsi industri itu tetap tumbuh positif walaupun masih pada masa pandemi. Yang berpengaruh memang kalau kita lihat ini pada sektor bisnis, di mana pada saat terjadinya COVID ini pertumbuhannya bisa di bawah dari 0 atau masih tumbuh negatif. Dan kita lihat juga masih ada beberapa pelanggan bisnis kita yang saat ini masih belum 100% menggunakan daya yang sebelumnya mereka gunakan. Berbeda dengan industri, kalau kita lihat industri saat ini sudah tumbuh, kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 sudah tumbuh di 4,47%, dan kita perkirakan akan tetap tumbuh sampai dengan akhir tahun. Di mana industri di 2021 itu sudah tumbuh sebanyak 11%. Kalau kita lihat ini suatu angka yang sangat baik kalau kita lihat dari sisi memproduksi, membuat multiple effect bagi masyarakat yang ada di Batam. Di sisi lain memang ada beberapa pertumbuhan yang juga memang kita rasakan pada saat pandemi, di mana banyak orang-orang itu berada di rumah sehingga konsumsi rumah tangganya juga ikut naik pada saat pandemi berlangsung. Nah, sampai dengan bulan Agustus, PLN Batam mencatat pertumbuhan konsumsi sebanyak 15,46%. Nah, ini kalau dibanding dengan nasional yang masih 1 digit, kita sudah tumbuh 2 digit. Padahal dalam rancangan kerja kami di 2022 ini kita hanya ditumbuh perkiraannya ada 6-7%. Tapi luar biasa, konsumsi listrik ternyata bisa sampai 15,46%, dan kita perkirakan karena seperti histori tahun sebelumnya, kita tetap akan tumbuh di 2 digit sampai dengan akhir tahun, di mana prognosa kami, proyeksi kami itu sekitar 14,49%. Next. Nah, tadi ini sudah dibahas juga terkait dengan tarif kawasan ASEAN, karena kita memang berhadapan langsung dengan Singapura, negara tetangga, Malaysia, terus ada Filipina, ada Vietnam. Ke sana kita memang tadi disampaikan bahwa tarif tenaga listrik nasional PLN Persero ini masih ada di bawah dari Singapura, Filipina, dan Vietnam.
Kenapa Malaysia dan Thailand itu bisa lebih murah? Di sana memang ada subsidi dari sektor tenaga listrikan dari pemerintahnya sendiri yang langsung ke sisi ketenaga listrikan. Kalau di Thailand mereka memang parameter yang sama seperti kita, energi primernya itu mendapatkan hal yang termurah sehingga mereka bisa memberikan diskon atau subsidi untuk tarif-tarif yang di tegangan menengah. Next. Nah, tadi sudah dibahas juga tentang variabel pembentuk dari pokok penyedia atau Pak Edi tadi bilang BPP ya. Dari BPP di Batam memang sangat dipengaruhi oleh kurs dolar, terus energi primer baik gas dan batu bara. Di lain sisi juga ada inflasi yang akan menentukan tarif pokok penyedia. Nah, kami mencatat bahwa dengan komposisi yang ada sekarang, bahwa setiap ada kenaikan kurs sebanyak Rp100 itu akan meningkatkan tarif kita sebanyak Rp8 per kWh. Terus begitu juga terjadi di gas, ketika ada kenaikan 1 USD gas per MMTU itu akan meningkatkan Rp100 per kWh-nya. Dan kalau kita lihat juga di batu bara, hal yang sama ketika ada kenaikan harga batu bara 100.000 per metrik ton akan menyebabkan kenaikan rupiah per kWh sebanyak 18 rupiah per kWh. Ini kami hitung berdasarkan laporan audit kami di 2021 dan ini yang akan coba kita formulasikan ketika kita juga mengusulkan nantinya di tarif penyesuaian tarif manajemen ya atau penyesuaian tarif tenaga listrik. Next. Nah, kalau kita lihat dari parameter yang terjadi terhadap perubahan kurs mata uang, terus harga energi primer, kita lihat dari 2018 ini PTLB-nya itu seharusnya terjadi peningkatan. Kita lihat dari triwulan 3 2018 sampai dengan triwulan 2019 triwulan 1 itu seharusnya ada kenaikan dari tarif tenaga listrik, di mana juga terjadi penurunan. Kalau kita lihat di semester di 2020 harusnya ada terjadi penurunan parameter yang tadi penyusunan untuk biaya pokok produksi itu penyedia itu mengalami penurunan. Tapi dalam hal ini PLN Batam tidak melakukan penyesuaian tarif dari 2017 sampai dengan saat ini. Kita nanti akan mengajukan penyesuaian tarif untuk beberapa tarif yang ada saat ini berlaku. Nah, ini sangat menggambarkan bahwa PLN Batam kita masih tetap setia untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Pulau Batam sendiri. Lanjut. Nah, kembali ke segmen industri bahwa kami juga sangat melihat saat ini di mana kalau kita melihat ada konsumsi pemakaian khusus di tarif tegangan menengah untuk industri. Ini setiap pemakaian yang melebihi jam nyala tertentu itu mengakibatkan kemampuan perusahaan kami untuk sustain itu akan tertekan. Di sisi lain, kalau kita lihat industri ini hampir 30% dari semua segmen dari komposisi penggunaan energi listrik di PT PLN Batam. Jadi kalau kita tahu komposisi tersebut bisa kita lihat ada industri, ada bisnis, dan ada rumah tangga serta sektor-sektor pabrik yang lain. Nah, kami melakukan assessment, kami melakukan perhitungan di mana kalau kita lihat untuk pelanggan, contohnya untuk pelanggan dengan daya 10 MVA dengan konsumsi 1,2 GWh menghasilkan tarif rata-rata sebesar 1.303,83 per kWh. Tapi apabila pelanggan ini
konsumsi energinya naik menjadi 2,2 GWh atau menambah 1 GWh, maka tarifnya akan turun menjadi 1166,7 kWh. Dan ini dalam hitungan kami menekan posisi keuangan PLN sebesar 204 juta. Next. Nah, bagaimana dampak terhadap penyesuaian segmen tarif industri? Kalau kami lakukan perhitungan yang akan berdampak ketika kita menyesuaikan tarif sama seperti tarif yang ada di Persero yang saat ini untuk tarif industri tegangan menengah, itu akan berpengaruh terhadap 110 pelanggan akan mengalami penurunan, dan 89 pelanggan yang kita perkirakan akan menyesuaikan sesuai dengan keekonomian dari harga tarif yang kita usulkan. Batasannya di mana? Batasannya kalau kita hitung itu hampir di 179 jam nyala, atau yang sudah menggunakan rata-rata di atas dari 179 jam nyala. Waktu Bapak 3 menit lagi Pak. Baik, mungkin itu Sudah yang selesai. bisa saya sampaikan. Jadi PLN Batam dalam hal ini kita mencoba untuk menyesuaikan tarif kita, mengusulkan tarif kita untuk disamakan dengan PT PLN Persero dengan dasar tadi beberapa variabel yang kita lihat, dan kita juga ingin sebenarnya bahwa setiap industri yang akan masuk dan industri yang bertumbuh di wilayah usaha PLN Batam itu juga bisa dengan sangat baik bisa dilayani dengan sistem yang baik, keandalan yang terjamin, dan kita juga ingin bahwa perusahaan atau industri-industri yang ada di Batam tetap tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mukhlis Abdul Latif Mile. Selesai sudah 4 pemaparan pada pagi hari ini, dan boleh berikan tepuk tangan untuk mereka berempat. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki Q&A, dan sebelum kita dengarkan dari para penanya yang memberikan masukan dan pertanyaan pada pagi hari ini, kita dengarkan testimoni dari PT Santosa Persada yang dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Ismaili. Kepada beliau dipersilahkan. Kami mohon bantuan mikrofonnya kepada beliau. Testimoni, saran dan masukan di depan Bapak. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang terhormat kepada Direktur Berjalan, kami melihat PLN juga salah satu yang memikirkan jangka panjang. Sekarang ini customer Santosa kalau datang ke Santosa selalu tanya, apakah Santosa setelah memiliki energi green energy, renewable energy. Dan PLN ini kami juga sedang bekerjasama dengan PLN untuk tanda kontrak untuk pembangkit listrik tenaga surya ya. Jadi pada tanggal 16 September 2022 kami telah daftarkan dengan PLN untuk pembangkit listrik tenaga surya, di mana akan dikerjakan dan selesai mungkin awal tahun depan. Nah, ini juga merupakan jawaban dari PLN terhadap pelaku usaha yang memikirkan green energy, karena ini sangat penting. Sekarang ini hampir semua audit dari pelanggan kami itu minta apakah sudah punya green energy, dan kami juga mendapatkan paparan dari PLN khususnya dikatakan bahwa PLN ini tahun 2028 juga akan bangun pasukan listrik dari Jambi sana, Sumatera sana ya. 2028 akan ada sertifikat untuk green energy, jadi kita juga bisa jadikan itu sebagai satu pembangkit listrik yang green energy ya. Dan yang terakhir, PLN saat ini juga ada beberapa saat datang ke Santosa juga ada pemaparan tentang listrik yang pemadaman akibat penggalian jalan. Jadi sekarang ini Batam sedang pembangunan jalan luar biasa,
di sini PLN sangat proaktif dengan industri. Kita buat suatu jaringan WhatsApp dan sebagainya. Jika ada pemadaman sementara dan sebagainya akan diinformasikan, sehingga Sanusa bisa secara cepat menghidupkan genset yang ada, sehingga proses produksi tidak terganggu. Karena pemadaman secara mendadak itu akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Pada saat kita melakukan manufacturing, mesinnya sedang beroperasi, tiba-tiba mesinnya mati listrik, itu sangat berpengaruh. Tapi saat ini kami melihat PLN sangat proaktif, juga melakukan sosialisasi dengan industri. Itu kami ucapkan terima kasih dan sekian. Baik, terima kasih. Mungkin ada masukan untuk PLN? Mungkin masukan dari kami dari PLN seperti yang disampaikan dari pembicara, industri di Batam ini tidak bersaing dengan industri yang di Batam saja, karena kita berbasis ekspor utamanya di Batam. Itu kita produksi untuk ekspor ke luar negeri. Jadi tarif listrik dari Batam ini sangat berpengaruh terhadap pelanggan itu mau pilih mau produksinya di Batam atau di Vietnam atau di Thailand. Karena mereka akan tanya, oh di Batam ini berapa? Sebagainya. Selain tenaga kerja, listrik juga salah satu, dan kecukupan. Salah satu lagi adalah banyak industri dari Cina pindah ke Batam karena Cina ada krisis listrik pada itu, energi. Jadi kalau Batam, PLN bisa mensuplai dengan kecukupan listrik seperti risetnya 7% bisa dinaikin, sehingga itu akan jadi nilai tambah untuk Batam. Baik, terima kasih Pak Smaili dari Sanusa Persada sudah memberikan testimoninya. Tentu masukan juga bahwa beberapa perusahaan dari Tiongkok masuk ke kota Batam dan memang pertumbuhannya cukup luar biasa. Tentu ini butuh kecukupan dan keandalan dari ketenaga listrikan yang ada di kota Batam. Baik, kami persilahkan nih kepada Ketua Kadin Kepulauan Riau, Bapak Ma'ruf Maulana. Mungkin ada saran dan masukan untuk PLN untuk bisa bekerja sama dengan Kadin Provinsi Kepulauan Riau. Kami persilahkan dan berikan tepuk tangan untuk Pak Ma'ruf Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, para direksi. Dan tadi saya sudah mendengar jelas apa yang dikupas, apa yang dibicarakan, bahwa intinya ada penyesuaian tarif. Bapak Ibu yang saya hormati, para direksi, kami ini baru-baru kali ini kita alamin semua. Hampir 2 tahun lebih kita mengalami tsunami, di mana kita memporak-porandakan industri kita yang kita harus tetap eksis, tetap harus berjalan, karena kita mempunyai karyawan yang kita juga tidak mungkin mem-PHK mereka yang karena mereka kehidupannya yang tergantung kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi menyimak dan mendengarkan dengan gamblang. Kita ini dibiaya sekarang ini, industri kita sangatlah tinggi. Kenapa? Kita ini baru-baru ini kita juga mengalami, semua kita mengalami pajak kita yang naik. Hari ini PLN Batam juga mengusulkan untuk penyesuaian tarif. Tapi pada intinya Kadin, Bapak Ibu, mungkin PLN sendiri itu adalah anggota Kadin dan HKI juga anggota Kadin. Jadi maksud saya janganlah kita terburu-buru untuk marilah kita duduk bersama, menyetujui atau tidak setuju, tetapi pada intinya marilah kita berkomunikasi dengan yang baik supaya menghasilkan hal-hal yang baik. Tadi saya melihat untuk menaikkan sebuah tarif ada partikel-partikel yang dibeli oleh PLN. Salah satu contohnya yaitu gas, batu bara yang membeli pakai dolar. Tadi saya agak sedikit dari kemarin saya berbicara, ini hasil perut bumi kita, bukannya kita impor. Seharusnya PLN, karena ini sudah ada undang-undang mata uang yang tidak boleh memakai transaksi pakai uang mata uang dolar. Kalau kita Bapak Ibu mengeluarkan invoice beli mata uang dolar, kita ini kena pidana.
saya pernah mengusulkan kepada Gubernur BI, kenapa kalau BUMN boleh melakukan transaksi mata uang dolar di NKRI ini, tapi kalau kami swasta dilarang. Itu partikel pertama. Kedua, Bapak Ibu, saya ini bukan tidak setuju atau setuju dalam hal ini datang. Kalau PLN penyesuaian tarif, pertanyaan saya, PPJU akan ikut naik otomatis. 3% itu Bapak Ibu industri kita, terus akan ketarik juga naik. Berapa kenaikan PLN yang akan diperhitungkan? Nah, apakah pemerintah yang menarik PPJU itu akan menurunkan mau untuk mensubsidi? Karena sekarang ini kan kita butuh relaksasi untuk industri kita itu hidup dan eksis bisa bersaing dengan Vietnam ataupun Malaysia. Malaysia sendiri bisa lebih murah daripada tarif kita. Kenapa kita tidak bisa? Dalam hal ini kami apa yang dilakukan oleh PLN, penyesuaian dan apa segala macam mendukung. Cuman dalam hal ini ada catatan-catatan yang harus kita evaluasi dengan benar supaya menghasilkan hal-hal yang, mohon maaf Bapak, saya harus bicara di sini sebagai ketua Kadin karena anggota kami itu bukan sedikit. Jadi sekali lagi tujuan kami dalam hal ini tidak lain hanya mengingatkan supaya apa yang harus dikeluarkan tarif, cobalah kita bersama-sama duduk selalu supaya di lapangan nanti ada komunikasi yang baik supaya menghasilkan juga keputusan yang baik. Jadi tidak lain kami dalam hal ini Kadin, Konvensi Kepri mengusulkan secara kami jangan memakai pembelian gas itu ataupun batu bara itu dengan dolar. PPJU kalaupun itu ada meninaikkan penyesuaian tarif, itu bagaimana PPJU itu juga tidak terdongkrak. Ketiga, jangan juga industri kita yang UKM-UKM yang rumah yang ada di rumah-rumah itu industri. Nanti jangan juga diikut dinaikkan karena itu bagaimana perputaran ekonomi mereka UKM-UKM kita. Kita tidak bisa hanya sekedar di sini atau YLKB duduk di sini, terus di sini, HKI di sini, terus ada Kadin di sini, semuanya lantas kita setuju. Karena ada kepentingan masyarakat lainnya yang juga berupa industri juga, Bapak Ibu, yang juga nggak hadir, tidak tahu dalam hal ini. Keempat, supaya bagaimana existing di dalam internal PLN itu sendiri, bagaimana melakukan cutting cost. Karena banyak BUMN yang melakukan cutting cost seperti BNI itu juga melakukan cutting cost supaya juga bisa eksis. Demikian saran saya dan masukan saya supaya ke depan ada komunikasi yang baik. Kami hadir dalam hal ini, kita butuh PLN, kita juga dalam pengurusan kawasan industri kami Pak, kami juga lagi mengurus BILUS juga. Jadi saya berharap ke depan ada komunikasi yang baik supaya menghasilkan keputusan yang baik. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Ma'ruf Maulana. Sepertinya suasana hatinya lagi bahagia menyampaikan hal-hal yang luar biasa. Beliau tentu menyampaikan sesuatu yang baik untuk kita dan kami yakini bahwa banyak variabel tentunya yang menjadi pertimbangan untuk penyesuaian yang akan dilakukan dan pada intinya tentu komunikasi yang baik antara PLN secara institusi dan Kadin juga secara institusi. Semoga ini bisa dilakukan. Semoga ini bisa dilakukan. Ini saran yang baik dan hal-hal terkait yang beliau sampaikan di yang lainnya tentu akan menjadi pertimbangan PT PLN secara institusi bagaimana kemudian menyikapi itu. Sekali lagi Pak Ma'ruf Maulana, terima kasih Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau. Baik, selanjutnya ini ada dari Caterpillar ini Bu Yana. Ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Nah, mohon izin rekan. Nah, ibunya sudah berdiri. Ibunya paling cantik kalau pakai masker ya. Silakan Ibu Yana. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, baik, pertama saya mengucapkan permintaan maaf ya karena Bapak Arief Kautsar tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu PLN Batam.
Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada PLN Batam karena telah diakomodirnya public hearing pada kesempatan hari ini ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kami Caterpillar Batam mengucapkan terima kasih atas perbaikan-perbaikan pelayanan yang telah diberikan. Salah satu contohnya yaitu pemberitahuan pemadaman yang tidak terencana. Jadi seperti yang kami dapatkan saat PLN Batam mau melakukan pemadaman, kami diberikan informasi bahwa nanti daerah A, daerah B, daerah C akan mati di tanggal sekian, di waktu sekian, dan dengan durasi sekian. Itu tentunya sangat penting bagi kami, terutama kami menjaga keselamatan bagi karyawan kami dan juga alat atau produksi mesin kami. Seperti yang diketahui, kami di bidang manufaktur mempunyai alat atau produksi yang sangat kompleks. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya sampaikan berupa masukan ataupun saran Bapak dan Ibu. Jadi kami Caterpillar Batam menginginkan PLN untuk mempublikasikan atau memberikan informasi tentang paket pelayanan premium yang saya ketahui ada Flexi, Gold, Premium, Silver itu secara terbuka baik di website PLN ataupun media komunikasi lainnya. Kemudian yang terakhir, jadi kami Caterpillar Indonesia Batam mengharapkan PLN bisa melihat dan juga proaktif dalam kebutuhan inovasi-inovasi pelanggan seperti penyesuaian frekuensi 60 Hz. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila saya ada salah kata. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu Yana, masukan bahwa apabila ada golongan-golongan terbaru, tidak termasuk golongan hitam ya, tentu dimintakan informasi secepat-cepatnya kepada para pelanggan sehingga bisa disesuaikan. Jadi bukan saja tarif tapi informasi apa saja yang kemudian disediakan oleh PT PLN Batam tentu harus diketahui untuk para konsumen yang ada pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami banggakan bahwa waktu hampir saja memisahkan kita pada pagi hari ini. Pada pukul 11:10 harus kami akhiri karena bertepatan juga dengan hari Jumat untuk melakukan prepare sholat dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami minta masukan dari akademisi yang terakhir ini dari Politeknik Batam kepada Bapak Fauzul At-Tabi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Utama PT PLN Batam, yang kami hormati juga para narasumber dan juga para peserta public hearing penyesuaian tarif pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena harusnya yang hadir di sini adalah pimpinan kami, Direktur Politeknik Negeri Batam, tapi karena sesuatu dan lain hal sedang dinas di luar kota, maka beliau tidak dapat hadir pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi pagi hari ini telah dibahas tentang penyesuaian tarif ya, tadi sudah disampaikan oleh beberapa para narasumber. Nah, pandangan kami terhadap tarif tenaga listrik ini merupakan hal yang harus ditentukan karena ini berfungsi untuk atau berguna untuk menutupi pengeluaran pengelola dalam hal ini PT PLN Batam ya, ketenaga listrikan di Batam. Harus ditentukan ya. Kenapa ya? Tadi sudah disebutkan karena agar bisa sustain dan jadi harapannya juga agar bisa handal. Nah, memang dalam penetapan tarif energi ini tidak hanya masalah teknis, tapi juga masalah non teknis gitu ya. Dan aspek non teknis ini termasuk kemampuan konsumen. Tadi disampaikan oleh dari HKI juga. Nah,
Akan tetapi ini memang komponen utama tadi kalau kita dengar dari pemaparan tadi adalah persentase yang terbesar itu adalah DPP atau biaya pokok penyediaan tenaga listrik itu sendiri. Nah, ada 3 faktor kalau nggak salah tadi. Nah, menurut literatur yang saya baca memang bahan bakar itu mempengaruhi 80% dari penentuan DPP, dan kita tahu bahwa ya faktanya memang demikian ya, hanya memang semua terjadi kenaikan. Nah, oleh karena itu ketika penyesuaian tarif ini dalam rangka tadi keandalan, dalam rangka tadi sustainability ya, keberlangsungan kelanjutan pelayanan listrik yang baik di Kota Batam, patokannya adalah ya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 itu, bahwa dalam penentuan harga energi ini ditentukan berdasarkan nilai keekonomisan dan berkeadilan. Nah, permasalahannya adalah apabila nilai keekonomisan ini tidak bisa dilaksanakan. Misalnya tadi energi terbarukan itu kan harganya lebih mahal daripada energi fosil ya, yang tidak disubsidi gitu. Nah, maka tentu akan ada konsekuensi. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan bahwa ada 5 hal. Pertama, kalau tadi kita mendengarkan pemaparan dari para narasumber juga bahwa perekonomian Batam ini sudah terlihat naik. Dilihat tadi dari pemaparan tren kebutuhan listrik sudah sampai naik 2 digit ya, 15%. Poin pertama. Yang kedua, kenaikan BBM Bapak Ibu juga sudah kita rasakan, dan ini akan mempengaruhi tadi 80% dari DPP. Terus kemudian kami juga tadi sempat melihat, coba melakukan komparasi sebenarnya tarif listrik di Batam ini seperti apa. Nah, saya bandingkan dengan data Kepmen nomor 55 tahun 2019 ini tentang harga BPP di Kepri itu ternyata jauh lebih besar ya, itu 1.700-an BPP. Sementara kalau di Batam ini 968 ya untuk LBPP-nya, dan WPP-nya waktu beban puncaknya 1.066. Nah, ketika melakukan penyesuaian tarif ini, kalau tadi ada beberapa masukan-masukan jangan sampai berdampak pada UMKM, jangan sampai berdampak penyesuaian tarif ini menjadikan inflasi di Kota Batam, maka tentu saja harus dipilih segmen-segmen mana yang dilakukan penyesuaian tarif. Tapi kami tahu bahwa kalau di listrik ini tidak seperti di BBM, jadi semuanya sama harganya. Ada pengelompokan tadi yang sudah diutarakan oleh para narasumber. Ada golongan-golongan, ada 35 golongan. Nah, ini bisa dipetakan mana golongan mana yang kira-kira dari golongan ini ketika dilakukan tarif adjustment itu ya kira-kira dapat, dia sebenarnya memiliki daya beli, memiliki nilai affordable ya. Sebenarnya kemampuan untuk membeli listrik itu ada, sehingga tidak sampai terjadi komplain dan seterusnya. Nah, terakhir, nah misalkan nih ada penyesuaian tarif, maka ya berpedoman kepada tadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 ini ya harus ditetapkan berdasarkan keekonomian dan berkeadilan. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fauzud At-Tabik sudah menyampaikan masukan kepada PT PLN. Tentunya penyesuaian tarif ini tidak akan serta-merta
artinya akan melibatkan stakeholder yang tentunya bisa memberikan masukan dan saran kepada PT PLN Batam, dan kemudian nanti disampaikan kepada Kementerian SDM, dan kemudian disampaikan lagi kepada DPR RI untuk kemudian disetujui dan kemudian dikembalikan. Jadi memang bukan hal yang mudah untuk kemudian melakukan penyesuaian tarif apabila tidak memenuhi syarat dan standar yang ditentukan oleh Permen ISDM nomor 10 tahun 2022. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebetulnya kami yakin masih banyak hal yang ingin disampaikan. Sekali lagi, kemudian waktulah juga yang memisahkan kita pada kesempatan public hearing pada hari ini. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan pada pertemuan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Saya Raden Dwi Wahyu membawa acara Bunga Selasih, Janganlah Layu. Terima kasih, I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembicara yang luar biasa, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh tepuk tangan untuk para pembicara kami. Dan Bapak Ibu, sebelum mensurai tentunya